Hari ini pertemuan terakhir ya untuk di kelas digital marketing, dan karena terakhir saya juga nge-share materi yang benar-benar mungkin sangat dibutuhkan nih untuk ketika kalian masuk di digital marketing, yaitu bagaimana kalian mengamankan akun kalian. Jadi apapun yang kita pakai dari implementasi ini, kita akan membahas mengenai keamanan. Nah, jadi hari ini ada dua, bagaimana kita tahu ngebuat sebuah password yang sebenarnya sulit dibobol. Kalau yang sebelumnya kita bikin password itu yang sekedar sederhana, namun kali ini kita buat satu kata sandi yang passwordnya gampang diingat dan sulit dibobol. Kemudian juga kita akan tahu bagaimana sih tipsnya kita itu mencegah phishing ya, mencegah phishing atau malware. Tapi sebelumnya harus kita ketahui phishing dan malware itu kayak gimana dan tata cara untuk pencegahannya seperti apa. Nah, untuk di password sendiri yang kita tahu ya, jadi lebih dari sekitar kata sandi sederhana. Yang biasanya kita gunakan adalah password. Kadang biasanya kita gabungkan dengan menggunakan tanggal, bulan, tahun lahir. Jadi apa itu password? Password itu adalah kumpulan karakter yang jadi identitasnya kita atau kunci pembukanya kita terhadap input data. Jadi kalau kita mau mengakses sebuah sistem, itu harus memasukkan terlebih dahulu suatu password. Nah, metode umum yang biasanya penjahat cyber lakukan gitu ya, ketika mau mengakses akun kita atau mau akun kita dalam dunia online atau pemasaran digital misalkan, adalah menjebol kata sandi. Dia menggunakan mengirim satu link entah ke email atau ke modelnya ke ponsel. Nah, itu biasanya bahkan sudah bisa dipakai untuk membobol kata sandi. Nah, ini saya kutip ya dari vice.com, berita online jadi Cempaka tahun 2020, bahwa paling banyak gitu ya, paling banyak password yang sering digunakan oleh orang-orang di luar itu adalah kata bismillah. Ini dari akun yang ditemukan. Nah, ini salah satu peneliti Teguh Haprianto, dia katakan bahwa fakta unik mencemaskan, sebanyak 181.727 password itu kata yang paling banyak digunakan adalah kata bismillah. Dan 76.142 sandi lain itu paling banyak digunakan adalah rahasia. Jadi kalau kita asumsikan dua kata ini paling awal kalau kita mau ngetes akun ini bisa dibobol atau tidak gitu. Jadi ini yang jangan sampai sering digunakan. Nah, dan ada 8.888 orang yang paling sering mengetikkan kata kunci sebagai password itu adalah alhamdulillah gitu. Ya, jadi kalau mau bersyukur sih oke, enggak apa-apa. Namun jangan jadikan itu suatu password gitu. Karena ini yang paling gampang untuk ditebak. Nah, ini yang mesti diingat, jangan pernah pakai kata bismillah atau kata rahasia atau kata alhamdulillah untuk penulisan kata sandi. Password pun itu sangat dianjurkan jangan menggunakan tanggal lahir atau ulang tahunnya. Bisa kita gunakan perpaduannya saja gitu ya. Nama atau perpaduan dari tanggal, bulan, tahun lahir. Jangan juga gunakan nama anak, alamat, pokoknya yang lain yang berkaitan dengan langsung ke personal. Biasanya orang langsung bisa nebak ini kira-kira passwordnya apa yang dimasukkan. Nah, bagaimana itu kata sandi bisa dibobol? Ya, ada beberapa metode. Yang pertama dengan brute force ya. Brute force itu dalam artian serangan brutal. Jadi kita kasih masuk beberapa kemungkinan password. Nah, yang melakukan pengetesan beberapa kemungkinan password itu akan dilakukan oleh komputer. Yang kedua adalah serangan kamus, dictionary attack. Jadi salah satu metode brutal yang biasa dia pakai dengan kata frasa yang diketahui secara umum. Jadi misalkan keyword yang umum yang udah sering digunakan kata bismillah, rahasia, 123456 dan lain-lain. Ini yang akan biasa dimasukkan ke dalam serangan kamus. Yang ketiga, pengisian kredensial ya. Jadi ketika akun dibobol, penjahat cyber itu akan menggunakan nama pengguna atau kata sandi yang sama itu di tempat yang lain. Ini pengisian kredensial itu mesti hati-hati juga kalau kalian membuat akun online.
Kemudian pesan phishing gitu ya, yang biasanya masuk di email ataukah masuk di SMS gitu ya, yang menuliskan kata ubah kata sandi kita sekarang, nah itu masuk sebagai kata sandi yang sebenarnya bisa diretas gitu. Ada juga yang modelnya rekayasa sosial ya, jadi menyiasati orang lain ini agar dia berikan kata sandinya mereka. Kemudian ada yang menebak secara manual ini dengan informasi pribadi, mengintip gitu ya. Kemudian penyadapan, nah ini semua adalah model-model kata sandi itu bisa diretas. Ada beberapa cara yang bisa kalian pakai gitu ya untuk menjaga akun kalian supaya dia lebih kuat. Di kata sandi itu harus cukup panjang, rumit, tapi juga dapat diingat. Gitu. Jadi misalkan kata sandinya itu saya suka kue ulang tahun. Gitu ya. Di huruf S-nya itu kita ganti dengan 5, A-nya itu kita ganti dengan at. Gitu. Jadi sini akan menggabungkan semua unit, jadi huruf besar, huruf kecil, karakter, angka. Ini sudah dimasukkan dan menjadi kata kunci yang cukup kuat, yang sangat kuat ya, yang saya bilang. Sakit di atau kalimat kayak gini ya, sakitnya tuh di sini, nah itu digabungkan huruf besarnya Z, baru kemudian H-nya itu huruf kecil dan seterusnya. Kata sandi yang kuat itu juga jangan pernah gunain kata informasi pribadi ya, jadi jangan pernah gunain informasi pribadi, jangan gunakan tanggal ulang tahun atau hari jadi sebagai pin, jangan gunakan kata sandi yang berbeda gunakan kata sandi yang berbeda untuk beberapa akun yang kalian punya. Kemudian gunakan pengelola kata sandi kalau perlu, jadi ada password manager, itu sudah ada sebenarnya, kalian bisa pakai atau bisa pakai Google Keep, kalian nulisin password kalian itu di Keep, itu bisa masuk juga membuat kata sandi itu lebih kuat dan lebih aman. Nah, kalau ditanya masih bingung bagaimana cara buat kata sandi gitu ya, kalian bisa atur sebenarnya dengan menggunakan toolkit GCA gitu ya. Jadi ada namanya toolkit GCA, kita nggak perlu repot, di googling aja ada namanya toolkit GCA dan ini gratis gitu ya. Jadi kita bisa pakai beberapa toolsnya untuk mengamankan kita punya akun gitu ya. Toolkit GCA. Kemudian ada Speko Password Auditor gitu ya. Pinpoint ini juga tools yang kita bisa pakai untuk keamanan dari password yang kita punya. Nah, kalau kita mengetes ya, apakah akun kita itu sudah dibobol atau tidak, nah ini bisa dilihat di layar dengan mengetikkan haveibinfound.com atau periksadata.com. Kita coba tes. Ini ya, kita coba tes. Jadi buka websitenya, jadi kita tinggal buka websitenya di periksadata.com. Ini saya tinggal dibuka saja www.periksadata.com. Nah, ketika sudah terbuka seperti ini, kita tinggal memasukkan saja apakah akun kita ini pernah dibobol atau tidak gitu ya. Misalkan saya masukkan akun karisma saya ya. Nah, kayak ini. Nah, ternyata akun saya ini pernah kebobol. Gitu ya, pernah kebobol di mana saja. Akun saya ini pernah bocor di tanggal 4 gitu ya. Tanggal 4 November 2020 sama tanggal 7. Nah, ini bisa dilihat juga secara detail. Nah, jika data kita udah pernah bocor satu kali gitu ya, mesti kita ganti password kita, aktifkan verifikasi 2 langkah gitu ya, dan lain-lain. Ini untuk mencegah supaya akun kita itu kalau kalaupun bocor itu tetap bisa kita amankan gitu ya. Nah, ini yang collection 1 gitu ya. Nah, ini kejadiannya, update data terakhirnya. Nah, kita tes lagi yang lain, misalkan dasar belajar.
Nah, kalau akun kita nggak pernah kebobol sama sekali, kita bisa cek di periksadata.com. Tadi saya ngetes ini ya, makassarbelajar@gmail.com, salah satu tools email saya lagi yang satu. Ini ternyata datanya aman. Belum pernah ada kasus ini pernah dibobol. Nah, beda dengan yang tadi ya. Misalkan saya ngecek dengan akun Karisma saya, c.id, ini udah pernah kebobol 2 kali di City All Day sama Collection. Kurang lebih seperti ini. Ya, untuk mengecek apakah akun kita di sisi keamanan udah benar-benar aman atau tidak. Kita lanjut lagi, kembali ke slide. Dia ada beberapa tools yang bisa kalian pakai ya untuk mengecek apakah akun kita itu sudah dibobol atau oleh hacker atau tidak. Di dalam digital bisnis, hal yang paling penting adalah kalian mengamankan akun kalian yang untuk dipakai jualan, gitu ya. Jangan sampai akun yang dikasih ke kita itu udah kertas. Solusi yang paling pertama lakukan adalah segeralah ganti password, aktifkan two-way authenticator dan beberapa pencegahan yang lain. Ya. Ini sama, ada juga kalian bisa kelola ya beberapa akun kalian itu menggunakan LastPass. Jadi menghasilkan, misalkan kita bingung mau buat password gitu ya, bagaimana password yang kuat, ya udah kita tinggal pakai aja LastPass. Ini ya, LastPass. Ada beberapa cara juga seperti kita lakukan beberapa aktivitas langsung gitu ya. Kalian bisa cek email kalian tadi selain di periksadata.com, ada juga di ibinphone. Kemudian kalian bisa kunjungi halaman toolkit DCA gitu ya untuk dapatin aplikasi di LastPass. Nah, ada beberapa cara gitu ya untuk memberikan perlindungan tambahan sebelum akun kita itu masuk. Pertama adalah autentikasi 2 faktor atau 2FA. Jadi ini memberikan perlindungan tambahan gitu sebelum orang si hacker itu masuk ke akun kita, dan dia akan kebaca juga kalau misalkan akun kita tuh lagi sementara dibuka. Jadi kita pakai 2FA. Ini sudah sangat dipakai di Google, kalian bisa tes uji coba. Misalkan kalian login dalam satu laptop, kemudian mau berpindah ke laptop lain, kalau diaktifin two-way factor, dia akan nanyain email yang sebelumnya untuk dikirimkan kode konfirmasi yang masuk. Nah, apa yang perlu kita miliki ya kalau pakai 2FA itu, yang pertama adalah namanya token. Jadi Google Authenticator, kalau kita pakai Microsoft namanya Microsoft Authenticator. Kode verifikasi itu akan dikirim ke ponselnya kita ya, atau bisa juga dengan menggunakan sidik jari atau wajah, atau dalam kurung ini biometrik yang ada di diri kita. Nah, menggunakan 2FA ini pasti akan lebih menyulitkan penyerang dan mendapatkan akses ke akun kita. Kenapa? Karena metode ini kita berikan lapisan pertahanan tambahan gitu ya, lapisan keamanan tambahan. Nah, yang mesti diingat juga, hati-hati, ini ada kasus yang bisa dilihat di layar kalian yang macam ada Indomaret gitu ya. Indomaret WhatsApp kita kayak gini, maaf Kak, saya dari kasirnya Indomaret, tadi salah input, ada kata kalimat Thailandnya dan lain-lain. Nah, maka ini adalah kode mengakses nomor WhatsApp-nya kita sebenarnya. Jadi jangan pernah sharing kode OTP ke orang lain. Gitu ya. Jadi cukup hanya tahu dan Tuhan yang tahu. Gitu ya. Metode OTP ini adalah metode yang terbaik ya untuk menggunakan aplikasi Authenticator kalau datanya tersedia. Gitu. Dan kode itu jangan pernah di-sharing ke orang lain. Nah, ada banyak akun yang sudah kebobolan tanpa menggunakan OTP ya. Jadi ini contoh yang saya kutip dari Zainal Arifin, mediakonsumen.com. Kalian bisa lihat bahwa ternyata gitu ya, sudah cukup banyak yang kebobolan, dan ada akun yang pembelian itu limitnya yang 7,3 juta itu sudah dipakai transaksi oleh orang tidak dikenal gitu. Karena orang sudah tahu passwordnya, langsung dipakai akunnya belanja. Nah, ini mesti hati-hati ya kalau kalian gunain. Kemudian autentikasi 2 faktor itu ada beberapa materi yang bisa kalian search dan baca gitu ya. Ada 2FA account, Google Authenticator, sama Microsoft Authenticator. Ini bisa kalian baca-baca secara online, apa sih manfaatnya, apa sih kelebihannya untuk menjaga akun digital bisnisnya kita.
Nah, untuk di pemasangan Google Google Authenticator atau Microsoft, Duo Mobile, semua ini diaksesnya itu gratis ya. Diaksesnya itu gratis. Kalian bisa akses via micromentor.org. Ini salah satu tools untuk pakai belajar ya. Jadi 2FA itu sebenarnya udah tersedia untuk di email, sosmednya kalian, sama WhatsApp kalian. Nah, ini kita udah selesai di bagian password ya. Udah itu tadi semua yang kita bahas di bagian password. Sekarang kita masuk ke bagian phishing dan malware. Gitu. Jadi phishing sama malware. Jadi ketika kalian nanti mengelola akun secara akun digital bisnis untuk berjualan, itu bisa jadi dua hal nanti akan kejadian. Yang pertama, selain dari pencurian pencurian password, kalian pun juga akan diserang oleh phishing dan malware. Gitu. Dalam artian ini sebuah virus untuk mencuri akunnya kita. Nah, apa itu phishing? Jadi phishing itu adalah upaya penipuan yang dilakukan untuk informasi atau data sensitif kita kayak nama lengkap ataupun password, kredit, kartu debit dan lain-lain. Orang ini akan menyamar gitu sebagai sosok orang yang bisa kita percaya dan kita itu secara tidak sadar bahwa memberikan akun atau data pribadi kita. Nah, lebih dari 90% itu serangan cyber itu biasanya dilakukan dengan pesan phishing. Jadi pesan phishing ini tidak mudah disadari, ya kadang berasal dari orang yang kayak kita kenal, ada alamat emailnya yang kayak sama persis dengan apa yang kita ingat gitu. Jadi mesti hati-hati ketika ngebaca email yang masuk. Kemudian ada logo dan format gitu. Nah, contoh phishing itu kayak gini ya, bisa dilihat di layar kalian masing-masing. Nah, di PT Bank Mandiri nih. Nah, ternyata yang masuk di email itu kayak gini. Ya, jadi CS @ Bank Mandiri. Jadi Bank Mandirinya itu MANDLRI. Nah, itu salah ya. Nah, ini harusnya Mandiri DIRI. Nah, .co.id. Nah, ini adalah email yang palsu yang dari dari orang kirimin gitu, menyerupai websitenya Bank Mandiri. Padahal di belakang itu @bankmandlri. Gitu. Nah, di dalam dia akan email kita untuk mengirim biodata kita, misalkan password kita yang ada sebelumnya, itu dari head office yang katanya untuk pembaharuan gitu, internet banking, padahal tidak ada sama sekali. Jadi perhatikan ya, kontak yang masuk itu apa sudah benar domainnya atau tidak. Ada juga yang kayak gini, ini yang paling sering ya. Selamat, nomor Anda meraih hadiah dari Shopee gitu ya. PIN Anda bla 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 bla. Kemudian untuk cek lebih lanjut, kita disuruh diarahin ke sebuah website. Ini sudah sangat banyak gitu ya. Mesti pintar-pintar ketika melihat akun kita itu mau dibobol. Pintar-pintar kita melihat misalkan kalau ada kode aneh-aneh yang dikirim ke dalam smartphone kita. Nah, jadi phishing itu kadang dia tidak ditargetkan ya. Jadi dia dibuat secara general, kemudian dikirimkan, dan dia berpura-pura dari satu organisasi terbuka. Dan inti dari phishing adalah dia menebar kayak jaring. Mereka tinggal menunggu saja, wait and see. Jadi menangkap sebanyak mungkin dengan menebar jaring. Jadi ketika penyebaran gitu ya, barulah ini modelnya bertarget. Nah, yang perlu kita lakukan adalah kita mesti menyelidiki lebih lanjut bagaimana sih mereka memancing kemudian mengumpan seseorang gitu. Kelas kakap itu kalau yang phishing yang modelnya kelas kakap, dia udah punya target yang besar, udah dicek secara berbulan-bulan gitu ya, imbalannya tinggi atau besar kalau kita dapat gitu. Jadi phishing ini dia melalui email, smishing itu dia melalui SMS, phishing itu dia melalui telepon. Jadi beda-beda ya. Jadi jangan pernah disamakan antara ada penipuan ini melalui email gitu, SMS. Nah, semuanya kita kategorikan phishing. Berbeda. Kalau elektronik phishing, SMS itu smishing, dari telepon itu namanya phishing. Ya. Tapi intinya sama. Mereka akan seolah-olah memancing kita
ngomong seolah-olah dari satu organisasi. Nah, yang satu lagi adalah malware. Ya, malware itu apa? Ya, malware itu adalah perangkat lunak yang dibuat tujuannya itu memasuki gitu, atau merusak sistem komputer, jaringan atau server itu tanpa diketahui oleh pemiliknya. Jadi ini malware ya. Jadi kalau software atau antivirus yang kita pasang di laptop ataupun komputer kita, biasanya kalau ada virus malware, tujuannya dia adalah mengambil data-data gitu. Mengambil data-data lewat belakang yang kita nggak tahu, dan dia juga makan RAM ataupun memori dari proses komputernya kita. Jadi ini udah masuk di malware. Nah, malware itu kepanjangan dari malicious software ya. Jadi dia berbentuk perangkat lunak yang jalan dalam satu sistem yang tujuannya adalah mengambil data. Nah, kadang gitu ya, kadang malware itu biasa disisipkan melalui kotak masuk gitu. Jadi penyerang ini kadang akan berharap gitu, dia klik tautan atau buka lampiran yang berbahaya. Ini yang makanya hati-hati ketika kalian juga menerima email gitu ya, menerima email. Nah, dalamnya itu ketika ada model attachment file, nah itu ya mesti hati-hati ketika kita klik untuk download. Jadi di dalam itu malware ada beberapa model gitu ya. Ada yang bentuknya sudah bentuk virus, worm, trojan, nah, atau mereka bikin satu backdoor pintu belakang. Jadi backdoor itu apa? Backdoor itu pintu ya, kalau yang pintu akses ke komputernya kita itu tanpa perlu mengakses username ataupun password, dia bikin backdoor. Malware ini bertujuan merusak data kita, menginstal perangkat mata-mata untuk akses informasi pribadinya kita. Yang paling up to date hingga hari ini dan menyebabkan kerugian massal di dunia yang sangat besar, itu namanya adalah ransomware. Mungkin kalian pernah dengar dan mungkin pernah terkena. Ransomware ini dia akan mengubah seluruh file kita itu menjadi sebuah file yang nggak bisa diakses dan hanya bisa dibuka kalau kita memasukkan password yang benar. Ini ya ransomware. Nah, beberapa contoh dari sisi malware ya, ada worm. Ini model-modelnya ya. Kalau dia malware yang tipenya worm, ada antworm, ada kode red, ada love letter. Kalau yang model malwarenya adalah trojan, dia ada namanya RIT. Jadi dia ini tools administrasi jarak jauh untuk dikontrol. Ada DDoS trojan, ada zombie trojan. Ada malware yang modelnya virus, ada namanya spyware dengan adware. Malware yang modelnya ransomware, yaitu CryptoLocker, ada WannaCry, ada BitRabbit. Yang kemarin yang paling banyak itu adalah ransomware WannaCry. Namun hari ini yang paling banyak juga itu CryptoLocker. Jadi dia main di dalam sistem kita itu untuk mengunci data. Gitu. Ada juga yang malware yang main menggunakan secara 100% estimasi dari penggunaan kapasitas dari laptopnya kita. Gitu. Ini malware yang kerjanya mining di dalam laptopnya kita. Nah, bagaimana cara kita mencegah phishing atau malware? Hal yang paling pertama adalah dengan memasang antivirus. Gitu ya, dengan memasang antivirus. Kedua, selalu up to date dengan antivirus. Kalau kalian nggak mau beli, sebenarnya sudah ada ya, bawaan dari Windows itu namanya Defender. Jadi Windows Defender yang udah ada di dalam di dalam Windows 10 atau Windows 7 itu sudah ada. Kalian bisa download, pasang, dan jalankan. Nah, ada beberapa ancaman bahwa ternyata di perusahaan-perusahaan ya, sektor UKM pun, usaha kecil menengah, gitu ya. Beberapa ancaman ketika kena phishing ataupun malware, gitu ya. Phishing ataupun malware. Nah, smishing ini dan phishing itu ternyata modus penyerang yang nomor 1 di Indonesia. Jadi tahu ya, smishing tadi itu lewat SMS. Jadi banyak sekali orang kita terima SMS itu yang penipuan. Phishing juga ada yang lewat telepon. Nah, kerugian yang lain diakibatkan dari malware ini adalah di perhitungan Forbes gitu ya. Ternyata secara global itu sudah mencapai 2 triliun US dollar. Dan ada 192.000 serangan cyber ini menyasar para pengusaha
usaha mikro kecil menengah di Indonesia atau UMKM dengan modus rekayasa sosial. Jadi modelnya kayak di telepon, kemudian ditanyain, baru dimintain password yang mereka pegang. Nah, kalau kita pasang antivirus itu sebenarnya bekerjanya seperti apa? Jadi antivirus itu dia kerjanya seperti satu model menandatangani ya, atau ada satu model skema di mana dia tanda tangani kita punya data. Gitu ya. Kemudian ditandain khusus gitu ya, dia akan sadap virus atau disinfeksi dan atau dia cegat supaya dia nggak sampai di target. Gitu. Penyerang akan menciptakan strain virus baru dan tanda tangan sedikit berbeda. Nah, sampai hari ini belum diketahui penangkalnya. Ini serangan di zero day. Gitu ya. Kalian bisa googling apa itu serangan di zero day. Nah, setelah teridentifikasi virus, perangkat lunak antivirus itu akan diperbaharui dan kita akan dilindungi kembali. Jadi fungsinya update lah antivirus di dalam komputer kita. Jadi antivirus itu seperti kayak vaksin atau imunitas lah ya untuk di perangkat komputer. Nah, untuk mencegah yang lain selain menginstall antivirus, blokir iklan ya. Jadi jangan lupa blokir iklan, kalian bisa pakai adblock. Pastikan juga perangkat kita itu udah diperbaharui dari OS-nya. Akseslah website yang dituju itu yang benar. Kemudian mungkin sebisa mungkin rutin lah ya up to date tentang keamanan cyber. Nah, antivirus ada banyak, ada Defender, ada antivirus macOS. Ini salah satu yang saya sarankan kalau kalian mau gunain. Nah, pemblokir iklan ada namanya adblock. Nah, ini silakan diinstal di Chrome-nya kalian jika kalian mau aman ketika surfing atau berselancar melalui dunia maya. Nah, ada beberapa akses aktivitas langsung yang bisa kalian lakukan untuk mencegah phishing atau malware. Itu adalah mengecek URL ya. Jadi alamatnya www.bankmandiri.com itu udah benar atau bukan. Gitu. Atau www.bankmandiri yang tadi ya. Perhatikan. Buka program Microsoft Word atau sejenisnya dengan cara mengcopy paste atau URL-nya. Kemudian kalian bisa belek tulisan atau klik dan tahan di tulisannya, tempel URL itu ke dalam Word. Ganti font menjadi Times New Roman, perbesar ukuran font itu 30 atau lebih. Di sini untuk membedakan ya, apakah karakternya yang dituliskan itu adalah I besar, L besar, I kecil, atau L besar, atau I besar, dan ataukah dia angka 1. Ini yang kadang kita sulit bedakan. Atau dengan model hati-hati ketika kita menulis datanya kita ya. Jadi nomor WhatsApp ketika ada yang dimintain untuk pengisian dan lain-lain, ini masih hati-hati. Nah, kemudian ada juga di keamanan DNS gitu. Jadi kalau menginstal firewall yang ada di komputer kita itu mesti diperbaharui. Kalian bisa pelajari Quad9 gitu ya. Kemudian ada juga get contact. Nah, ini untuk mencegah phishing kalau kalian itu dapat telepon yang tidak jelas gitu ya. Nah, ini untuk data apakah nomor handphone yang masuk ini masuk di phishing, smashing, atau phishing gitu ya, dengan menggunakan get contact. Atau bisa juga kalian mengecek kembali link yang udah masuk itu benar atau tidak gitu ya. Baik itu masuk di WhatsApp ataupun beberapa sosial media yang lain. Kalau saya menyarankan juga jangan asal klik iklan ya yang terhubung dari yang ketika kita akses satu komputer atau masuk ke sebuah website gitu. Kalian bisa install toolkit, pelajari toolkit ECA atau get contact untuk laporin kalau ada nomor atau penipuan ke get contact. Sampai di sini ada pertanyaan, adik-adik? Ada? Halo. Nurul, ada pertanyaan Nurul? Nggak ada? Aman, Kak. Oke, kalau udah aman, saya rasa cukup untuk materinya. Untuk minggu depan itu kita final test, jadi modelnya sama seperti kalau kita kuis. Jadi saya akan lempar satu link untuk kita ujian, silakan dikerjakan untuk minggu depan ya. Jadi hari ini sudah teori terakhir. Proses pengerjaannya
Nanti saya akan beritahu gitu ya, durasinya mungkin kurang lebih sama kayak kemarin, ada sejam untuk kalian mengisi, open book dan lain-lain. Ini aksesnya secara online ya untuk di final testnya. Kurang lebih seperti itu. Terkait dengan tanda tangan apa namanya? Tanda tangan berita acara ini masih menunggu juga dari kampus bagaimana ya. Tapi sebelum-sebelumnya itu tanda tangan berita acara kampus itu langsung saja datang ke kampus, biar satu kali nanti tanda tangani untuk mata kuliah yang lain. Itu aja. Terima kasih banyak adik-adik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih. Waalaikumsalam, makasih Kak. Sama-sama.